Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian diberikan kesehatan lahir batin, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu pendidikan agama Islam kelas 5 pada pelajaran 8 yang akan membawakan tema hidup sederhana. Sebelum Bapak menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, anak-anakku peserta didik dapat memiliki sikap sederhana sebagaimana implementasi dari pemahaman Al-Quran surah Al-Furqan halaman 25 ayat 67 ini. Kedua, mencontohkan sikap sederhana sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Furqan halaman 25 ayat 67. Baik adik-adik, coba kita lihat. Ini ada Al-Quran surat Al-Furqan halaman 25 ayat 67 yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Tapi sebelumnya Bapak akan membacakan Al-Quran ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Menurut Al-Quran surah Al-Furqan, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan contohnya dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku umat manusia dan hambanya agar hidup wajar dan tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan uang. Kemudian selanjutnya, hidup sederhana dan ikhlas. Keuntungan hidup sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. Amin ya robbal alamin.
Selanjutnya, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong kita hidup boros. Jadi setan itu tidak akan berhenti, tidak akan bosan menggoda umat manusia. Agar apa? Agar terjerumus kepada jurang kenistaan, jurang kemungkaran, sehingga kelak nanti setan itu akan ada temannya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang, banyak temannya. Kalau kita berperilaku hidup sederhana. Kemudian, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Contoh, kita akan cuek dengan keadaan. Ada tetangga beli mobil, kita cuek saja. Ada tetangga yang beli motor, kita santai aja. Jadi jangan bawa ke dalam hati. Jangan dibawa panas. Kita santai aja. Kita selalu berusaha fokus dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan tenang dan damai. Dan yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Tentu itu akan terjadi. Dan kalau kita hidup sederhana, kita tidak akan mencuri, korupsi. Karena apa? Karena kita merasa cukup dengan kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari perhatikan kisah surat Al-Isra halaman 17 ayat 27 berikut ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ihwanasi syaitani wa kana si syaitanu li rabbih kafurun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jelas bahwa orang yang selalu menghambur-hamburkan uang dan orang yang suka boros itu adalah temannya setan. Jadi anak-anakku, mulai dari sekarang dan seterusnya kita hindari yang namanya pemborosan atau menghambur-hamburkan uang. Baik. Kemudian berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Kemudian semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat di dalam hati dan ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan penyampaian materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang ada di rumah. Mari mulai dari sekarang kita biasakan hidup sederhana. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, sebelum Bapak mengakhiri materi ini,
Bapak akan sedikit coba memberikan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, hidup sederhana ialah hidup tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup sederhana akan disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Selanjutnya, hidup sederhana bukanlah harus miskin. Dan yang terakhir, boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesimpulan dari seluruh materi hari ini. Tidak ada gading yang terletak, tidak ada orang yang hidup sempurna. Kesalahan datang dari pribadi saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi